Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Carwiyah dengan NIM 25.43.036132, prodi PGMI. Di sini saya akan mengumpulkan tugas psikologis, yaitu tentang tokoh-tokoh dan aliran psikososial. Yang pertama, definisi aliran psikososial. Pengertian psikososial menurut bahasa adalah gabungan kata psiko yang artinya pikiran, mental, atau jiwa, dan sosial artinya hubungan dengan orang lain atau lingkungan. Yang artinya hubungan timbal balik antara kondisi psikologi seseorang, pikiran, emosi, atau perilaku, dengan tuntutan atau kondisi sosial yaitu keluarga, teman, masyarakat, yang mempengaruhi kesehatan mental dan perkembangan diri secara keseluruhan. Selanjutnya, tokoh-tokoh aliran psikososial Barat dan Islam. Yang pertama, tokoh psikososial Barat yaitu Erik H. Erikson dan tokoh psikososial Islam yaitu Ibnu Khaldun. Biografi Erik H. Erikson. Nama Erik H. Erikson, lahir 15 Juni 1902 di Frankfurt, Jerman. Wafat 12 Mei 1994 di Harwich, Chopcourt, Massachusetts. Pendidikan belajar seni, pelatihan psikoanalisis dari Anna Freud, mengajar di Harvard Yale tanpa gelar sarjana formal. Pemikiran perkembangan The Original of Militant Non-Violence 1969, yaitu manusia bersifat sepanjang hayat, dipengaruhi interaksi psikologis dan sosial. Karyanya Childhood and Society 1950, Identity, Your Youth and Crisis 1968, dan Grand Truth on Life Cycle Complete 1987. Tugas selanjutnya biografi Ibnu Khaldun. Nama lengkap Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, lahir 27 Mei 1332 Masehi atau 1 Ramadan 732 Hijriah di Tunis. Wafat 19 Maret 1406 Masehi atau 25 Ramadan 808 Hijriah di Kairo, Mesir pada usia 74 tahun. Pendidikan Tunisas, Maroko, Kairo, Mesir. Pemikiran Ibnu Khaldun di bidang psikososial berpusat pada hubungan timbal balik antara kondisi psikologis individu dengan struktur sosial masyarakat. Karyanya itu Muqaddimah. Teori yang dikemukakan Erik H. Erikson ada 8. Yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan. Pada usia 0-18 bulan, yaitu bayi belajar percaya pada pengasuh jika kebutuhan terpenuhi, mengembangkan harapan. Kedua, otonomi versus rasa malu dan ragu. Terjadi pada usia 18 bulan sampai 3 tahun. Anak mengembang kemandiriannya, kontrol diri melalui makan sendiri, pergi ke toilet dan pilihan, atau merasa malu dan ragu. Ketiga, inisiatif versus rasa bersalah, yaitu pada usia 3-6 tahun, anak prasekolah mengembang inisiatif dan bermain dan berkreasi. Jika dibatasi, akan merasa bersalah. Keempat, kerajinan versus inferioritas, yaitu terjadi pada usia 6-12 tahun. Anak sekolah belajar keterampilan sosial dan akademis, jika gagal merasa rendah diri. Kelima, identitas versus kebingungan peran pada usia 12-18 tahun. Remaja mencari jati diri, mengalami pencarian identitas. Keenam, keintiman versus isolasi, yaitu terjadi pada usia 18 tahun sampai 40 tahun. Dewasa muda membangun hubungan intim yang berkomitmen. Ketujuh, generativitas versus stagnasi, yaitu terjadi pada usia 40-65 tahun. Dewasa madya berkontribusi pada generasi berikutnya atau generatif dan merasa tidak produktif atau stagnan. Yang kedelapan, integritas versus keputusan, yaitu terjadi pada usia 65 tahun ke atas. Lansia merefleksikan hidupnya, merasa kepuasan atau integritas atau penyesalan keputusasaan. Yang selanjutnya, teori yang dikemukakan Ibnu Khaldun yaitu ada 4. Yang pertama, konsep manusia.
Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk bertahan hidup dan merupakan makhluk berpikir praktis. Yang kedua, teori asabiah. Ini adalah konsep sentral yang berarti kohesi sosial, solidaritas kelompok atau perasaan semangat kelompok. Asabiah yang kuat menjadi pendorong utama pendirinya sebuah dinasti atau peradaban atau terutama dalam masyarakat perdesaan atau badui. Yang ketiga, teori siklus peradaban. Sejarah bergerak dalam siklus mirip dengan fase kelahiran, perkembangan, dan kematian manusia. Sebuah dinasti atau peradaban biasanya berlangsung selama 3 generasi dan melalui 5 tahap, yaitu tahap keberhasilan, konsolidasi kekuasaan, waktu luang atau ketenangan, kepuasan, dan akhirnya kehancuran karena hilangnya asabiah akibat kemewahan hidup perkotaan atau hajri. Yang keempat, peran kebiasaan. Ibnu Khaldun menekankan bahwa karakter atau siapa manusia itu lebih ditentukan oleh kebiasaan sehari-hari dan lingkungan sosialnya, bukan semata-mata sifat bawaan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori Erik H. Erikson. Kelebihannya yaitu yang pertama, mengakui perkembangan hidup hingga masa tua. Yang kedua, menghubungkan faktor psikologis dengan lingkungan sosial. Yang ketiga, mudah diaplikasikan dalam pendidikan dan konseling. Yaitu kekurangannya, yang pertama, kurangnya terbukti secara empiris. Kedua, terlalu berfokus pada budaya barat. Ketiga, tidak menjelaskan pengaruh faktor biologis secara mendalam. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori Ibnu Khaldun. Kelebihannya yaitu yang pertama, pentingnya solidaritas sosial atau asabiah. Yang kedua, analisis dinamika sosial yang mendalam. Ketiga, pendekatan multidimensi. Keempat, metodologi ilmiah awal. Kelima, fokus pada pengaruh lingkungan. Kekurangannya yaitu pertama, determinisme sejarah yang kaku. Kedua, generalisasi berlebihan atau bias kultural. Yang ketiga, kurang membedakan tingkat analisis. Yang keempat, ketergantungan pada kepemimpinan elit. Yang kelima, asumsi sifat manusia yang pesimistis. Selanjutnya yaitu komparasi teori Erik H. Erikson dan Ibnu Khaldun. Aspeknya itu teori psikososial Erik Erikson dan teori Ibnu Khaldun, yaitu fokus utamanya adalah menurut Erikson, perkembangan psikologis individu yang terbagi dalam 8 tahap dari bayi hingga lansia. Titik tekannya adalah bagaimana ego berkembang melalui krisis sosial di setiap fase umur. Menurut Ibnu Khaldun yaitu lebih berfokus pada integrasi antara dimensi jasmani dan spiritual manusia, serta bagaimana manusia sebagai makhluk sosial dipengaruhi oleh organisasi masyarakat. Terus konsep kuncinya menurut Erik Erikson yaitu kepribadian dibentuk melalui interaksi sosial yang menghasilkan persamaan ego. Menurut ilmu Khaldun yaitu kepribadian manusia merupakan hasil dari pengaruh agama, budaya, dan sosial masyarakat. Yang ketiga, optimisme menurut Erik H. Erikson yaitu menetapkan usia kronologis yang spesifik untuk setiap tahap, misalnya 12-18 tahun untuk fase identitas. Menurut Ibnu Khaldun yaitu meskipun memiliki teori siklus untuk masyarakat, naik turunnya peradaban dalam konteks individu, ia sering mengkaitkan kematangan dengan fase taklid atau pembebanan hukum atau tanggung jawab dan kematangan intelektual. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya di sini ada 5. Yang pertama adalah tokoh-tokoh aliran psikososial memberikan kontribusi besar dalam memahami hubungan antara perkembangan psikologis individu dengan lingkungan sosial. Yang kedua, kesimpulan dari teori psikososial Erikson yaitu berfokus pada perkembangan pribadi individu sepanjang rentang kehidupan dari bayi hingga usia tua. Yang ketiga, kesimpulan teori psikososial dari Ibnu Khaldun berfokus pada perubahan sosial siklus hidup, peradaban, dan dinamika masyarakat secara makro. Keempat, setiap teori keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, keduanya tetap memberikan kontribusi yang luar biasa dan relevan dalam memahami perkembangan manusia serta dinamika sosial. Kelima, meskipun dasar pemikiran berbeda, terdapat titik temu antara Erik Erikson dan Ibnu Khaldun, yaitu keduanya mengakui bahwa
Perkembangan manusia atau sosial dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal, yaitu individu kelompok, dan eksternal, yaitu lingkungan dan sosial. Demikianlah presentasi tentang psikologis, yaitu untuk selanjutnya adalah refleksi setelah mempelajari teori ini membantu saya memahami perilaku orang lain dan setelah mempelajari psikologi saya lebih bisa mengontrol emosi yang tadinya susah untuk mengontrol emosi. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.